Ya, kita sudah mendoa bacakan 2 Korintus 4 ayat 7. Ayat yang sudah sering kita dengar ya, tentang harta. Harta dalam bejana tanah liat. Ya, harta ini sudah kita miliki. Tetapi walaupun setiap orang Kristen yang telah menerima hayat yang kekal sudah memiliki harta ini, tetapi dalam kehidupan sehari-hari ya banyak yang sepertinya tidak memiliki gitu. Ya, sama seperti seseorang yang sebetulnya hartanya tuh banyak tetapi hidupnya miskin. Tragis ya. Ada orang ya dalam kisah nyata nggak tahu apakah ada nggak yang seperti itu. Tetapi dalam beberapa film yang pernah saya ingat gitu, ada orang sebetulnya hartanya banyak gitu. Hartanya banyak sebetulnya, tersimpan di satu bank, tetapi dia nggak bisa mengaksesnya, sehingga dia hidupnya miskin. Nggak tahu ada problem apa, nggak bisa mengaksesnya. Dia perjuangkan pun sulit. Ya seperti itulah kira-kira kebanyakan orang Kristen hari ini. Bahkan mungkin di tengah-tengah kita. Harta itu begitu berlimpah-limpah, tetapi hidupnya miskin. Gitu. Oh Tuhan Yesus. Kenapa demikian? Ya karena harta yang sudah tinggal di dalam diri kita, di dalam bejana tanah liat itu, bisa benar-benar kita miliki dalam keadaan yang benar-benar kita miliki itu jika kita merasakannya. Ya, itu yang akan kita bicarakan pagi hari ini. Berapa banyak kita bisa mengakses harta ini sehingga kita bisa merasakannya. Ya, orang miskin tadi tidak bisa mengakses hartanya, tidak bisa mengambil hartanya, sehingga walaupun hartanya banyak, tidak bisa merasakan hartanya. Jadi poin penting pagi hari ini tentang harta adalah merasakan, itu ya. Merasakan. Itu kata kuncinya. Merasakan. Apakah Anda merasakan tidak harta yang berlimpah-limpah ini, yang sudah ada, bahkan sudah dimiliki di dalam bejana tanah liat ini? Ya. Oh Tuhan Yesus. Jadi apakah harta ini, kita mungkin berkata ya harta ini adalah Kristus, roh pemberi hayat. Benar, memang itulah harta ini. Tetapi itu jawabannya kayak jawaban doktrin pemulihan ya. Ya sekarang kalau supaya lebih real, sebenarnya harta ini tuh apa?
Tadi kita mengatakan harta ini adalah Kristus, Sang Roh pemberi hayat, tetapi terwujud di dalam cahaya, ya, sinar. Nah itu. Kemarin kita membicarakan apa? Cahaya Injil, ya. Mulai dari Allah, gambar Allah adalah Kristus. Kristus terekspresi dalam kemuliaan. Kemuliaan itu adalah Injil, dan Injil itu adalah cahaya. Nah, hari ini pun kita membicarakan tentang cahaya, sinar itu. Ya. Nah, kita lihat garis besar 3 Romawi yang poin A. Ya. Dikatakan Kristus apa? Sebagai roh pemberi hayat di dalam kita adalah Dia yang bersinar. Roh pemberi hayat ini adalah Dia yang bersinar dan bekerja. Inilah harta itu. Anda telah memiliki roh pemberi hayat di dalam bejana ini. Itulah harta. Tetapi pertanyaannya, apakah sinarnya Anda lihat, Anda rasakan? Ya. Kalau sinarnya itu tidak Anda lihat, Anda tidak merasakan terang dari sinar itu, itulah yang tadi dikatakan bahwa orang kaya sebetulnya punya banyak harta, tapi tidak bisa merasakan hartanya. Nah, harta ini ada di dalam diri kita, dan harta ini adalah roh pemberi hayat yang bersinar, bukan hanya roh pemberi hayat saja. Ungkapannya bukan hanya itu, tetapi roh pemberi hayat yang bersinar, terang. Sinar dan terang inilah yang bekerja sebetulnya. Inilah harta yang kita miliki di dalam kita, yaitu apa? Kemarin kita katakan sebagai cahaya Injil. Nah, hari ini cahaya Injil ini dijelaskan lebih maju lagi, yaitu roh pemberi hayat yang bersinar di dalam kita. Inilah harta itu. Ya, Anda memang sudah memiliki harta itu. Tetapi apakah Anda merasakan harta itu? Merasakan apa? Merasakan terang daripada sinar itu. Ya. Kemudian di dalam poin B dan C, garis besar 3 Romawi, ya, halaman 326. Dikatakan bersinarnya Allah di dalam hati kita apa? Membawakan suatu harta ke dalam kita, ya. Kita sering berkata apa? Oh, penyaluran Kristus, menyalurkan Kristus, suplai Kristus, disalurkan. Tetapi kata penyaluran itu sekarang kita bisa melihatnya, penyaluran ini adalah penyinaran. Ya. Sama kalau Anda diterapi di rumah sakit oleh terapi cahaya atau sinar gitu ya. Ada sinar masuk ke dalam tubuh Anda. Itulah penyaluran.
istilah penyaluran Kristus kita sudah sering katakan, tetapi sebetulnya penyaluran Kristus itu terlaksana oleh apa? Oleh penyinaran. Harta itu ada di dalam diri Anda. Harta itu sendiri tidak pernah redup sinarnya. Tidak pernah. Tetapi bagi kita tersekat, sehingga kita tidak bisa merasakan terang. Karena ada selubung yang kemarin kita bicarakan. Akibatnya harta kita banyak, tetapi hidup kita miskin. Tragis ya. Jadi sinar inilah sebetulnya supply itu. Kita sering berkata suplayan. Oh, saya tersuplai. Oh, ada suplayan hayat. Ya, sebetulnya supply itu ya sinar itu, saudara-saudari. Oh Tuhan Yesus, jika cahaya itu, harta itu tidak bersinar di dalam diri Anda dan Anda tidak merasakan terang itu, terang yang bercahaya di dalam diri Anda itu, maka sesungguhnya walaupun Anda secara fakta sudah memiliki harta itu, tetapi secara pengalaman Anda tidak punya harta itu. Ya. Jadi kemarin kita membicarakan apa? Cahaya Injil. Hari ini kita membicarakan roh pemberi hayat yang bersinar di dalam diri kita. Itulah harta di dalam bejana. Jadi sekarang 2 Korintus 4 ayat 7 harus menjadi sesuatu yang segar bagi kita. Harta itu ada dalam bejana tanah liat. Sudah sering kita dengar ayat ini. Tetapi harta itu adalah sinar itu, cahaya Injil itu. Dan cahaya Injil ini adalah satu persona. Kemarin kita sudah bicarakan ini. Nah sekarang kita mau bicarakan ini secara lebih konkret dalam praktek sehari-hari. Seperti apa sinar itu, saudara-saudari? Ya. Tadi kita doa bacakan apa? 2 Korintus 2 ayat 10 bahwa Paulus mengampuni. Paulus berkata bahwa ketika dia mengampuni, maka hal itu, yaitu mengampuni, ya kulakukan oleh karena kamu di mana? Di hadapan Kristus. Ya. Nah, kata di hadapan Kristus itu menurut teks Yunaninya itu di dalam. Ya, saya coba artikan dengan lebih sederhana dan mudah dipahami. Menurut teks Yunaninya itu frase di hadapan Kristus tuh yaitu satu suasana di mana ada Kristus beserta Paulus saat itu. Ketika Paulus mengampuni, ada Kristus seperti sedang berada dalam satu ruangan dengan Paulus, dan Kristus itu wajahnya sedang diarahkan kepada Paulus, mengawasi Paulus, dan dalam suasana yang seperti itulah Paulus mengampuni. Ya, ruangan itu sebetulnya roh kita. Ya. Cuma Paulus melakukan segala sesuatu dalam 2 Korintus 2 ayat 10 memang konteksnya mengampuni ya. Tetapi kita bisa melihat bukan hanya mengampuni,
tetapi segala hal Paulus lakukan dalam suasana seperti tadi, yaitu di hadapan Kristus. Ya, kata di hadapan Kristus sepertinya kurang terang ya. Ya, kita bisa lebih terang kalau melihat teks Yunaninya yang tadi saya jelaskan, bahwa kata di hadapan Kristus itu menurut pemahaman teks aslinya itu seperti tadi. Paulus itu seperti sedang bersama-sama dengan Kristus di dalam satu ruangan. Dalam satu ruangan itu ada persekutuan yang intim ya, antara Kristus dan Paulus. Ya, kalau Anda bayangkan ada satu pria tampan ya, sedang memandang wajah kekasihnya. Tetapi dua wajah ini berdekatan gitu ya. Si pria tampan itu memandang wajah kekasihnya itu seperti itu. Dua wajahnya itu berdekatan dan tatapannya itu begitu romantis gitu. Ya, nah, seperti itulah makna daripada di hadapan Kristus. Ya. Jadi Kristus seperti pria yang tampan itu memandang wajah Paulus dengan romantis, intim, penuh perhatian. Dan ketika Paulus ditatap sedemikian, Paulus mengerti bahwa Paulus harus mengampuni. Ya. Kalau suami istri seperti itu, karena sudah hidup cukup lama, jadi biasanya sang istri cukup lihat mata suaminya melirik, dia udah ngerti apa maksud suaminya gitu ya. Dia udah paham, langsung dia lakukan. Jadi itulah di hadapan Kristus. Kata di hadapan itu tuh sebetulnya teks aslinya mengacu kepada wajah, tetapi wajah yang di area mata gitu ya. Jadi ketika Paulus mengampuni, dia mengampuninya dalam suasana intim yang semacam itu, persekutuan yang semacam itu dengan Tuhan. Tuhan melirik kepada Paulus, menatap Paulus. Paulus juga menatap wajah Tuhan, melihat matanya. Paulus langsung mengerti, aku harus mengampuni. Ya. Jadi ditatap sedemikian, mengertilah Paulus. Nah, saudara-saudari, ini satu pengalaman cahaya kemuliaan Kristus. Cahaya dari wajah Kristus. Ya. Kita sering mengatakan, oh, wajahmu bercahaya, gitu kan. Kita sering melihat seolah-olah wajah seseorang tuh bercahaya, tapi sebetulnya kan nggak ada cahayanya, hanya seperti bercahaya gitu ya. Nah, seperti itulah wajah Kristus, saudara-saudari. Tetapi itu terjadinya di dalam roh. Ya, kita gambarkan yang seperti tadi saya sampaikan itu hanya gambaran, tetapi real itu terjadi di dalam roh. Dan Paulus melakukan segala hal, bukan hanya mengampuni. Ketika dia berkata-kata, ketika dia memberitakan Injil, melakukan apapun jenis pekerjaannya, dia lakukan dalam satu suasana romantis yang macam itu dengan Tuhan, di mana mata Tuhan terus mengawasi Paulus, memandangi Paulus. Paulus pun ya sering kali
melirik lagi kepada Tuhan. Sementara dia sedang bekerja, lagi-lagi dia melirik wajah Tuhan. Ya, melirik lagi. Paulus sendiri senang diawasi sedemikian oleh Tuhan. Apa yang saya gambarkan ini sebetulnya ya itu sinar itu. Sinar itu dari wajah Tuhan, saudara-saudari. Dan itulah yang seharusnya kita latih dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita memiliki satu kehidupan yang demikian. Apapun yang kita kerjakan, mulai dari kita bangun pagi, ya, kita mau sarapan apa, kita sering tanya Tuhan, sarapan apa nih aku pagi hari ini. Ya. Kita melirik lagi wajahnya. Lalu kita mau pergi bekerja atau apapun, Tuhan, mari besertaku. Kita terus saling mandang, ya. Saling memandang antara wajah kita dengan wajah Tuhan. Ya, ini gambaran ini saya ulang-ulang terus untuk memberikan satu gambaran tentang 2 Korintus 2 ayat 10. Bagaimana Paulus mengampuni di hadapan Kristus itu. Ya, di hadapan Kristus itu bukan seperti di hadapan satu raja yang duduk di singgasana dengan wibawa dan wajah yang serius, bukan seperti itu, tetapi seperti di hadapan wajah sang kekasih yang romantis seperti itu, ya. Jadi itulah makna kata di hadapan Kristus, saudara-saudari. Paulus melakukan semuanya bukan karena keputusan Paulus, bukan. Dia mengampuni, bukan dia yang memutuskan untuk mengampuni. Dia mengampuni karena dia terus memandang wajah Kristus. Dan Paulus mengerti dari wajahnya, dari tatapan matanya, Paulus mengerti dia harus mengampuni. Ya. Nah, saudara-saudari, ketika kita melakukan apapun, berkata-kata, berperilaku, bertindak, ya, hanya jika kita lakukan di dalam suasana seperti itulah. Suasana apa? Suasana di hadapan Kristus yang menatap wajah kita, itulah. Maka seluruh perbuatan kita, perkataan, pekerjaan itu diakui oleh Tuhan Yesus. Ya. Sadarilah bahwa harta itu, kita tahu harta itu adalah Kristus. Kristus adalah roh pemberi hayat di dalam roh kita. Tetapi sekarang kita pahami, ya, bahwa Kristus seperti itu di dalam roh kita sedang menatap wajah kita. Dari wajah Tuhan keluar cahaya itu. Ketika Anda sedang membaca Alkitab, mendengarkan berita-berita, membaca buku-buku ministry, bersekutu dalam sidang-sidang, wajah Tuhan itu selalu bersinar sedemikian. Ya, ketika kita mendapatkan sinar, cahaya, terang, firman yang menyingkapkan, yang memberikan kesan-kesan kuat di dalam batin kita, sebetulnya itulah wajah Kristus. Wajah Kristus yang selalu hadir dan mengamati. Ya, ini seperti kalau Anda bekerja di satu perusahaan, ya, dan Anda mengendarai mobil mobil punya perusahaan,
Anda mengendarai biasanya kan ada GPS-nya ya. Karena perusahaan taruh GPS di mobil, bahkan ada yang taruh CCTV. Nah itu seperti kita kemana-mana tuh ada GPS surgawi, ada CCTV-nya terus mengarahkan kita. Kita harus sedemikian, yaitu kemanapun kita bergerak, kemanapun kita pergi, kita harus selalu memiliki kesadaran bahwa kita sedang diawasi oleh satu wajah yang begitu penuh kasih, mata yang begitu tajam mengamati kita. Ya, tetapi tajamnya mata ini bukan seperti mata sang hakim, tetapi mata kekasih kita mengawasi kemana-mana. Saudara-saudari, sungguh sangat baik dan indah jikalau Anda dan saya di mana-mana merasa diawasi oleh mata ini. Sangat indah. Itu yang Tuhan mau. Ya, kalau Anda melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin berdosa, atau yang Anda tahu, Anda sadari Tuhan tidak berkenan, Anda tahu itu Tuhan tidak berkenan, tetapi Anda tetap melakukannya. Mungkin Anda sembunyi-sembunyi, Anda tidak merasa tidak diawasi. Nah itulah selubung. Artinya Anda tidak menyadari ada wajah yang sedang terus menatap Anda. Oh Tuhan Yesus, untuk hal ini kita harus ingat kidung anak-anak ya. Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, baik dan jahat dan seterusnya. Ya, itu bagus kidung untuk anak-anak, itu kita nyanyikan terus ya. Mata Tuhan terus mengawasi. Apa hubungannya dengan harta? Di dalam bejana tanah liat, ya sesungguhnya harta itu ya kehadiran Tuhan itu. Wajah Tuhan yang memandang Anda itulah harta itu. Dari wajahnya itu keluar cahaya sebetulnya. Sehingga Anda merasakan terang. Anda tahu apa yang harus Anda lakukan. Karena ada terang keluar dari wajahnya yang terus mengawasi. Dan ketika Paulus mengampuni, dia lakukan ini di dalam terang sorotan wajah Tuhan. Dia tahu. Gitu. Inilah harta itu. Harta itu bukan kuasa yang hebat-hebat. Oh, Anda bisa berbicara dengan hebat. Anda bisa melakukan pekerjaan, punya kekuatan. Anda punya kuasa melakukan perbuatan-perbuatan yang hebat. Bukan semacam itu yang dimaksudkan dengan harta. Karena konteksnya di sini adalah tentang kehadiran Tuhan, cahaya itu. Itulah harta. Tetapi kalau Anda hidup sembarangan, Anda merasa tidak sedang diawasi, artinya Anda tidak memiliki harta itu. Harta itu penyertaan Tuhan dalam bentuk pengawasannya. Dan pengawasannya itu adalah terang yang memancar dari wajahnya, yang terus sedang memandang Anda dimanapun Anda berada. Ya. Tetapi ada banyak sekali orang-orang Kristen, bahkan mungkin di tengah-tengah kita, hidupnya miskin. Miskin di sini berarti nggak punya terang. Harta ini terang. Kalau Anda gelap, bingung, khawatir, apa yang harus aku perbuat, aku nggak tahu, nggak ada terang, nggak ada kepastian, ragu,
penuh kekhawatiran, kebingungan, kecemasan. Nah, itu miskin. Ya, kehidupan yang macam itu tuh sebetulnya karena nggak ada terang. Sebetulnya terang itu ada, sudah Anda miliki di dalam Anda, hanya banyak selubung. Ya, selubung-selubung itulah sesuatu yang bukan Kristus. Tetapi apa? Keinginan alamiah, konsepsi alamiah, hobi-hobi daging, kesenangan-kesenangan dunia. Sesuatu yang kita kejar dalam keambisian kita. Wah, banyak sekali selubung. Konsepsi, doktrin lama yang kita pegang. Semuanya itu menjadi selubung. Sehingga kita hidup dalam kegelapan, ya, kebingungan, kecemasan, tidak tahu harus berbuat apa, terombang-ambing. Itulah kondisi orang miskin. Ya. Padahal hartanya banyak tapi nggak bisa mengakses harta itu, tidak bisa merasakan harta itu. Apakah harta itu? Harta itu adalah terang, ya, cahaya. Kemarin kita bicara cahaya Injil, hari ini adalah roh pemberi hayat yang bersinar di dalam diri kita. Ya. Jadi saudara-saudari, jika kita tidak memiliki kehadiran Kristus yang terus-menerus kita rasakan, sekali lagi, yang kita rasakan, ya, maka sebetulnya harta itu tidak bisa menjadi real bagi Anda. Di satu sisi memang Anda sudah memiliki harta itu, tetapi di sisi lain Anda tidak merasakan harta itu. Ya, itu sama aja dengan orang-orang yang gak punya harta. Ada banyak orang-orang non-pilihan yang tidak memiliki roh pemberi hayat di dalam diri mereka. Mereka hanyalah manusia-manusia daging, manusia-manusia jiwani tanpa hayat. Mereka tidak memiliki harta itu. Tetapi kalau Anda tidak merasakan harta itu, merasakan apa? Terangnya, kehadirannya, pengawasannya, ya Anda sama aja dengan orang yang gak punya harta. Kasian kan? Sama aja. Oh Tuhan Yesus. Jadi apa yang saya uraikan pagi hari ini, itulah yang dimaksud harta dalam bejana tanah. Lihat ya. Jadi harta ini adalah kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan yang membuat segala perbuatan kita, keputusan kita, perilaku kita, perkataan kita, semuanya kita lakukan di dalam sorotan terang. Itulah harta dalam bejana tanah. Lihat. Nah, inilah yang membuat kita menjadi minister-minister, pelayan-pelayan Tuhan yang berguna. Karena ketika kita melayani Tuhan dalam penyertaan terang yang sedemikian, maka terang itu bisa keluar dari dalam diri kita, menyuplai orang-orang di sekitar kita. Terang itu adalah penyaluran. Penyaluran adalah melalui apa? Penyinaran. Ya. Nah, saudara-saudari, kita tahu ujung-ujungnya apa? Ya, melatih roh. Ketika Anda membaca, bacalah dengan hidup. Membaca dengan roh, bukan dengan otak. Kalau Anda ingin benar-benar membaca FKKP, membaca Alkitab, membaca buku-buku ministry, jikalau Anda benar-benar ingin mendapatkan harta itu. Apa harta itu? Terang yang menyoroti. Anda harus benar-benar sungguh-sungguh doa baca. Setelah doa baca, Anda membaca mulai 1 alenia, 2 alenia secara hidup. Anda baca dengan suara. Anda ulang. Anda harus latihan ini. Bagaimana caranya membaca hidup?
Ya, biasanya cukup 1 alenia, 2 alenia, atau 1 halaman. Anda baca dengan pelan secara hidup. Ketika Anda melatih roh sedemikian, maka Anda akan terlatih dan Anda akan mudah mendapatkan terang, ya. Dan setelah Anda diterangi semacam itu, lalu 10 halaman selanjutnya Anda baca di dalam hati pun bisa jadi terang, ya. Tetapi kalau Anda tiba-tiba buka, baca dalam hati langsung, nggak ada dapat terang, nggak akan. Anda harus berlatih dulu doa baca. Doa bacakan apa saja ayat-ayat yang ada di dalam buku itu. Doa baca, lalu baca hidup. Ya, 10 menit, 15 menit, 20 menit. Setelah itu ketika Anda mulai membaca, mendapat terang. Ketika Anda membaca dalam hati, itu pun bisa jadi terang, ya. Tetapi start awalnya harus Anda melatih roh semacam itu. Ya, ini soal membaca, tetapi sepanjang hari kita terus menyeru nama Tuhan. Kita terus, ya, dikit-dikit kita lirik wajahnya. Dikit-dikit pandang lagi wajahnya. Caranya gimana? Ya, dengan berbicara kepada dia. Ya, bukan dengan mata jasmani melirik dia, bukan. Tetapi ketika kita, oh Tuhan Yesus, saya bingung nih mau sarapan apa pagi hari ini. Kemudian siangnya, Tuhan, makan siang apa ya hari ini, Tuhan. Oh Tuhan Yesus, tolong Tuhan, saya begini. Semua cerita. Itu sebetulnya secara gambarannya seperti istri itu dikit-dikit melirik wajah suaminya. Ingin menangkap sinyal dari wajah suaminya, ya. Oh, inilah harta dalam bejana tanah liat itu, saudara-saudari. Semoga bisa menerangi dan memperjelas bagaimana kita menikmati harta itu. Harta itu adalah hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan, berupa wajahnya yang bercahaya, mengamati dan mengawasi kita. Semoga kita merasakan penyertaannya, pengawasannya sepanjang hari, setiap hari. Haleluya. Puji Tuhan. Sekarang silahkan saudara-saudari berbagi nikmat. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Saudara Diki atas supply-nya. Mari saudara-saudari kita boleh saling berbagi nikmat. Saudara Michael atau Saudara Agus boleh memulai dulu. Saudari-saudari yang lain. Puji Tuhan, ya, sambil menanti saudara-saudari, saya juga sangat bersyukur yang melalui berita kita pagi ini, melalui apa yang sudah saudara kita sampaikan, ya. Memang dua ayat doa baca ini sudah sering kita baca. Saya juga merasakan, ya. Mungkin kita hanya baca, tapi tidak sungguh-sungguh yang menikmatinya. Seperti saudara kita bilang, kita perlu mendoa bacakannya berulang-ulang. Nah, hari ini saya juga sungguh merasakannya. Dulu juga setelah membaca ayat ini, saya juga kadang-kadang itu ada perasaan luar bangga, ya, kita ini hanya sebagai bejana tanah liat. Tapi ada harta di dalam diri kita, ya. Kan merasakan, wah, meskipun saya ini hanya bejana tanah liat, tapi ada harta loh di dalam diri saya. Tetapi itu hanya kayaknya sebuah teori, ya. Tadi saudara kita juga mengatakan seperti ada
orang mungkin dia kaya, punya harta, tapi hidupnya kok kelihatan miskin kasihannya. Nah, saya juga merasakannya. Saya juga harusnya saya punya harta di dalam diri saya. Tapi saya juga merasakan kadang-kadang saya juga kasihan ya, kok saya masih miskin di dalam kasih, miskin di dalam kesabaran ya, masih tidak mendapatkan terang itu sampai benar-benar. Sehingga miskin dalam perkataan ya masih banyak sekali. Nah, hari ini juga saya juga diterangi bagaimana kita hari ini untuk bisa merasakan harta yang melimpah-limpah ini, kita tuh perlu senantiasa ya memandang wajah Tuhan, yaitu tadi dikatakan melirik wajah atau bagian mata ya kalau kita baca. Memang kalau kita dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita juga sering mendengar ya, ada orang bilang coba lihat lirikan matanya, atau ada orang bilang coba lihat sorotan matanya penuh makna atau lain-lainnya. Nah, hari ini juga bagaimana dikatakan kita juga perlu sering ya melirik mata Kristus ini, karena dikatakan ketika kita melihat matanya ini kita akan tahu ya maksudnya apa, dia lagi menginginkan apa. Nah, hari ini saya juga merasakannya. Sungguh saya perlu sering-sering ya melihat kembali apa yang Tuhan inginkannya. Yaitu ketika kita melihat sorotan matanya. Yaitu hari ini ketika kita membaca firman-Nya, kita tahu ya apa yang Tuhan inginkan. Jadi hari ini juga di sini ada perkataan bagus ya dikatakan ya. Hal ini menunjukkan bahwa jika kita tidak memiliki petunjuk dari wajah Kristus, dia tidak dapat menjadi satu harta bagi kita secara real. Di satu sisi, kita semua dapat menyatakan bahwa kita adalah bejana-bejana tanah liat, dan bahwa Kristus adalah harta di dalam kita. Tapi di sisi lain, kita perlu melihat bahwa hanya ketika kita hidup di dalam hadirat Kristus, memandang dirinya, baru kita akan merasakan bahwa ia adalah harta bagi kita. Jadi sungguh hari ini saya sangat bersyukur ya. Memang sering mungkin kita bisa ketika membaca kita akan mengatakan bahwa di dalam diri kita sebagai bejana tanah liat kita memiliki harta. Tapi hari ini benarkah saya merasakan itu ya? Karena hari ini dikatakan sungguh penting ya ketika kita mendapatkan petunjuk dari wajah Kristus, sehingga kita benar-benar bisa merasakan ya ada hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita baru bisa merasakan ya bahwa di dalam diri kita sebagai bejana tanah liat ini benar-benar ada harta ya, yaitu ada terang di dalam kita, dalam perkataan kita, dalam sikap kita. Karena dikatakan dalam terang ini kita tuh harta sebagai terang ini tuh bukan kita menjadi suatu manusia yang bagaimana hebat ya, tapi justru terang ini akan membawa kita menjadi suatu manusia yang tidak sembrono ya, menjadi manusia yang senantiasa mengikuti ya apa yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin, puji Tuhan. Mari saudara-saudari silakan dilanjut. Saudara ini. Amin. Puji Tuhan, saudari. Hari ini saya juga sangat terberkati ya, saudari. Betapa sangat tragisnya ya. Orang kaya itu tidak bisa mengakses harta yang sangat tak terhitung nilainya ya. Harta ini mungkin kalau dikatakan kalau di dunia itu 7 turunan. Tetapi apakah orang ini bisa mengakses harta itu? Hari ini juga kita ya saudari bejana tanah liat ini, di dalam kita tuh ada harta mustika. Harta ini tidak ternilai, jumlahnya saking banyaknya nggak bisa menghitungnya. Tetapi apakah hari ini kita bisa mengakses ini? Ini bukanlah sesuatu yang mudah ya, saya boleh katakan. Tetapi kita harus membayar harga untuk bisa mengakses harta yang tidak ternilai, Kristus yang di dalam kita ya. Tadi dikatakan bahwa kita harus senantiasa itu melatih roh. Ketika kita datang kepada firman Tuhan, juga buku ministry ya, kita itu harus mendoa bacakan. Ketika saya belum tahu mendoa bacakan, aneh rasanya ya. Tetapi ketika saya mencicipi untuk mendoa bacakan ini, firman itu begitu hidup ya. Seakan-akan berbicara. Nanti saya ulangi lagi, juga dapat yang poin yang lainnya. Di Tuhan ya.
dan terus melatih roh ya, meletakkan pikiran di atas roh, memikirkan perkara-perkara yang di atas. Hari ini adalah kita itu kemenangan kita untuk mempunyai penyinaran yang adalah harta itu adalah melalui menang tiap saatnya. Seringkali iblis itu menggoda saya di dalam pikiran dengan sesuatu yang gak jelas gitu, kayak remang-remang. Apa sih ini ya? Tetapi itu tergantung kita cara memandangnya. Kalau kita memandangnya dalam kegelapan, ya gelap itu kita ikuti. Tapi kalau kita memandang dalam berkat, yaitu saatnya kita justru melatih roh, menyeru nama Tuhan, mengingat apa yang sudah kita nikmati ya, sehingga penyinaran itu terus berlangsung. Oh Tuhan Yesus, kiranya kita ya berjuang untuk mendapatkan sinar itu. Kristus sebagai roh pemberi hayat di dalam kita, dia adalah yang bersinar. Tidak hanya bersinar, juga bekerja. Ini adalah harta yang kita miliki. Semoga kita sadar, saya pribadi sadar bahwa ada harta yang tidak ternilai di dalamnya dan saya terus mengaksesnya. Oh Tuhan Yesus, amin. Amin. Dari silakan dilanjut. Puji Tuhan, saudara-saudara juga sangat menikmati berita di pagi hari ini, karena kemarin adalah gambar, hari ini adalah harta dalam bejana tanah liat. Tadi saudara katakan sudah kita miliki, karena harta atau cahaya Injil itu adalah pesona Kristus sebagai isi batinnya kita. Ya, jadi sebenarnya sudah ada dalam kehidupan kita, tetapi apakah harta itu dapat berguna atau berfungsi dalam diri kita itu tergantung kehidupan kita, bagaimana kita mengisi hari-hari hidup kita ini bersama Tuhan. Karena tadi sudah katakan intinya adalah kita kembali ke dalam doa baca dan kembali ke dalam roh. Saya juga waktu awal-awal mengikuti jalan pemberian Tuhan ini juga seringkali tidak mendapatkan apa-apa ya di dalam roh saya menjadi orang gelisah, khawatir. Karena apa? Saya tidak punya isi di dalam kehidupan saya. Tapi selang waktu berjalan, saya setia melatih roh saya. Pagi-pagi benar saya datang mendoa bacakan firman, kemudian bergaul dengan firman Tuhan, membacakan Alkitab. Setiap hari saya lakukan ini, saya merasakan ada pengubahan di dalam diri saya. Batinnya saya itu sama dengan pengurapan dari dalam. Apa yang kita doa bacakan berbicara terus di dalam kehidupan kita, mengingatkan kita akan firman yang kita nikmati ini, sehingga sambung menyambung setiap kenikmatan itu. Sehingga waktu saya membacakan ini, saya juga rindu seperti Rasul Paulus ini, mengalami penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga dia memiliki harta yang berlimpah-limpah di dalam dirinya, sehingga juga dia boleh dapat mengampuni orang yang bersalah ya di pasal 2 ayat 10. Saya juga merindukan pengalaman ini juga terjadi dalam kehidupan saya ya, ketika saya punya hubungan yang baik dengan Tuhan, bisa merasakan ya di dalam, bukan karena diri saya sendiri, tapi karena pergaulan saya dengan Tuhan melalui mendoa bacakan firman dan membaca ayat-ayat firman Tuhan. Sehingga ketika saya melihat ada orang yang bersalah di dalam hidup gereja, saya mempunyai perasaan, oh Tuhan Yesus mengasihi dan mengampuni dan menegur kesalahan orang itu. Ini saya punya perasaan batin yang sangat kuat ya, karena memang tidak semua orang dalam hidup gereja sungguh-sungguh dalam perkara ini, masih ada yang main-main. Tetapi dalam kehidupan saya merasa penyertaan Tuhan itu luar biasa, bukan karena kebaikan saya, tapi karena saya seringkali datang kepada firman, mendoa bacakan, mendapatkan ayat-ayat dalam Alkitab. Kemudian saya untuk menegur orang itu atau mengampuni dia bukan berasal dari diri saya sendiri. Sebenarnya saya mengalami sakit sekali ya untuk mengampuni. Tetapi karena saya ada di dalam pengurapan itu, di dalam hubungan penyertaan Tuhan, saya dapat melakukannya itu bukan karena kuat dan gagah saya, tetapi roh yang di dalam saya akibat
pergaulan saya dengan firman ya, ada harta yang keluar dari diri saya mampu menegur orang yang bersalah dan mampu mengampuni dia. Sehingga di dalam hidup gereja kita saling merawat, saling menjaga, saling menopang, saling memberitahu, tapi bukan mempermalukan, tetapi memberitahu untuk membuat orang itu sadar dan kembali kepada Tuhan. Jadi kita lakukan ini di dalam penyertaan Tuhan. Puji Tuhan saudara-saudari, saya sangat bersyukur untuk berita hari ini, terus memberikan kekuatan bagi saya dan mendorong saya untuk saya tetap setia, mendoa bacakan firman Tuhan dan berseru. Saya juga berseru-seru sepanjang hari. Kadangkala dalam situasi memasak saya berseru kepada Tuhan, karena saya menginginkan hubungan yang intim dengan Tuhan melalui batin saya yang tadinya saya tidak dapatkan, tapi hari ini saya sangat bersuka cita. Sekalipun dalam penderitaan, saya boleh merasakan sukacita karena harta ini bukanlah harta duniawi ini, malah harta duniawi ini menjadi selubung kalau kita kejar. Tetapi ini adalah harta rohani, bejana rohani yang ada di dalam kehidupan batinia kita, yang menjadi harta yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita, yang kita boleh nikmati setiap hari dan kita boleh praktekkan dalam kehidupan gereja kita. Puji Tuhan saudara-saudari, jadi saya sangat diteguhkan, dikuatkan dengan berita ini, bagaimana kita terus maju untuk datang kepada firman Tuhan dengan mendoa bacakan ya, dengan mendoa bacakan dengan benar, makan dia, minum dia dengan benar, dari roh itu, dari firman itu, maka kita akan mengalami pengubahan di dalam batin kita. Kita menjadi orang yang berguna di dalam hidup gereja. Bukan menghakimi, tapi kita saling merawat, saling mendoakan, dan saling memberitahu kesalahan setiap orang yang ada di dalam kehidupan gereja. Puji Tuhan saudara-saudara, inilah pengalaman saya dalam menikmati berita sepanjang hari ini. Puji Tuhan, Tuhan merahmati kita semua. Amin. Amin. Mari silakan saudara-saudari yang lain. Amin. Amin. Melalui berita hari ini ya, kita diingatkan ada pesan yang bisa saya tangkap melalui berita pagi hari ini, saudara-saudari. Ya, dalam perjalanan kita ya sebagai orang yang sudah percaya, seringkali kita tidak menyadari harta yang telah Tuhan berikan kepada kita. Berita pagi ini mengingatkan kita bahwa dalam diri kita ada roh memberi hayat yang mengisi dan menerangi hidup kita. Meskipun kita mungkin terlihat miskin di luar, tetapi di dalam berkat dan cahaya Kristus telah lama terpendam dalam diri kita. Puji Tuhan. Mengapa kita hidup dalam kekosongan selama ini jika sebenarnya kita memiliki kekayaan yang luar biasa? Ketidakmampuan kita untuk merasakan kehadiran Tuhan menciptakan jarak antara kita dengan harta yang sesungguhnya. Kita perlu, saudara-saudari, menggali lebih dalam, mencari untuk mengalami kehadiran Tuhan yang nyata dalam setiap aspek kehidupan kita. Saudara-saudari, melalui berita pagi hari ini kita diingatkan adalah pentingnya membangun kesadaran akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Jangan sampai seperti orang kaya yang memiliki harta tetapi tidak bisa mengaksesnya. Kita harus berusaha untuk merasakan dan menikmati harta Kristus yang bersinar dalam hati kita, baik dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam doa, maupun saat kita menjalani hari-hari kita. Saudara-saudari, saya mendapatkan kesan dari berita pagi ini adalah kita sering ya terjebak dalam rutinitas dan kebutuhan hidup yang membuat kita kesadaran Tuhan yang terus menerangi langkah kita seharusnya memberikan kita damai dan kekuatan. Ketika kita hidup dalam kesadaran itu, setiap tindakan
dan keputusan kita akan dipandu oleh cahayanya. Ini bukan hanya tentang memiliki harta rohani, tetapi juga tentang bagaimana kita menghidupi dan menyalurkan harta tersebut kepada orang lain. Itu yang bisa saya nikmati untuk berita pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih saudara. Karena waktu, silakan saudara. Masih ada. Karena waktu ya saudara-saudari, kita bisa tutup dengan doa. Saudara Agus bisa tutup dengan doa ya. Amin. 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 Mari kita tutup. Hidup kami ya Tuhan, Roh-Mu berikan kehidupan, selalu hadir dalam. Bantu kami ya Tuhan untuk rasakan kehadiran setiap langkah kami, agar kami dapat hidup dalam terang dan kekayaan. Ajar kami untuk mengakses harta yang melimpah, agar hidup kami menjadi saksi bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Ya, Tuhan. terima kasih saudara-saudari. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih saudara-saudari. Terima Amin. kasih saudara Diki. Amin. Tuhan memberkati.